Tadi Pak Kuswanto sama jadinya Kuswanto. Ada lagi kenalan lagi dengan Mas Febri yang ternyata neneknya itu tetangga saya sendiri. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa silaturahim, bisa ketemu. Semoga benar-benar pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar pertemuan yang tertulis sebagai silaturahim yang makbulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturahim manfaatun udad masratun bil mal mahabbatun fil ajal mansya'atun fil ajal mahabbatun fil ahad. Jadi silaturahim itu kalau memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya banyak fungsi, punya banyak faedah. Salah satunya adalah manfaatun bil udad. Harusnya silaturahim itu mampu menambah wawasan di antara kita bersama. Kemudian masratun bil mal, harusnya silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harusnya mampu mempermudah jalan rezeki kita. Mahabbatul fil ahal, mampu memupuk rasa kasih sayang di antara kita. Kemudian mansya'atun fil ajal, mestinya barokah silaturahim, semoga kita semua benar-benar dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat walafiat dan diberi usia yang cukup untuk ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu Mas Lutfi sama Mas Ijal nyampe ke rumah saya di Pulau Sosan. Tadi sebetulnya MC-nya salah, Mas Lutfi juga cukup salah saya pikir, karena ketika dia katakan kalau saya tidak masuk pada pesantren Al-Falah Ploso itu ya keliru. Kalau pengasuhnya kayak saya, Pondok Ploso itu tidak laku. Tidak, kami ini adalah bagian daripada khudama il-ma'had, daripada pengabdi di Pondok Al-Falah Ploso. Kami adalah salah satu di antara khudam-khudam yang ada atau pembantu-pembantu yang ada di Pondok sana. Masyayikh atau para kiainya yang bukan kita, pengasuhnya yang bukan kita. Cuma kami lahir di sana, begitu saja, kira-kira begitu. Beberapa waktu yang lalu Mas Ijal sama Sufi ke rumah. Sebetulnya sebelum itu Mas Ijal sempat WA saya dan kemudian tidak kami tanggapi secara serius, karena memang ketika Mas Ijal WA biasanya pekerjaan dan itu saya tidak suka. Biasanya direpoti dan itu sangat meresahkan, jadi saya tidak tertarik untuk membalasnya. Ternyata di luar dugaan dia memaksa datang, akhirnya datang. Betul. Ya saya ngomong malam saja, karena kalau siang saya ini puasa. Kalau puasa saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kayak sekarang ini. Puasa ini masalah bagi kita gitu. Jangankan kok puasa, kita ini kan amatir ya Pak. Mohon maaf mas-mas semua atau mbak-mbak semua. Kita ini kan amatir. Kita ini kan bukan kayak kiai-kiai atau tokoh-tokoh agama yang ada itu, ustaz-ustaz yang ada itu, enggak. Jangankan kok puasa, kita ini sholat aja otak kita kemana. Misalnya kayak kam min musallin malahu min sholati siwa ru'yatil mihrabi wal khafdi wa rafi. Kita ini sholat saja. Ya sholat kayak biasa. Mungkin kita ini sholat yang kita lihat hanya kiblat itu salah. Kiblat itu salah. Oh iya, kita sholat itu ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, yang gitu-gitu saja. Ta'ahu ala sudhil harisi, ta'ahu ala sudhil harisi, ta'ahu ala sudhil hasiri qa'im. Ya gini efeknya kalau puasa itu, otaknya nggak balik. Ta'ahu ala sudhil hasiri qa'im, tapi wajib madu fisuk fid daf'i wal ahdi wal ahdi. Jadi wong jangankan kok puasa, kita sholat aja, sekali kita takbir, itu pikiran kita, otak kita adalah enaknya habis ini kita gantian apa, habis ini kita makan apa, itu otaknya. Jadi kalau suruh usuk betul, puasa betul, kita tidak ada makan, itu tidak ada minum saja sudah hebat. Lah kok malah ditambahi pekerjaan suruh ngaji dengan puasa. Saya ini mulai sebelum puasa sampai tanggal 18 tidak libur ngaji sama sekali. Makanya setelah 18 Ramadan saya pengen libur, malah Mas Lutfi datang.
Padahal saya sudah pesan sama teman-teman, kalau ada undangan mana jangan diterima. Lah kok ini sudah nggak ngabari, nggak apa, tahu-tahu datang. Aduh, ya ini repotnya begini. Saya tanya ada acara apa? Ya kan Gus, kita ini kan semua yang ada di Surabaya itu kan rata-rata kan sudah setahun ini acaranya yang dipikir duniawi aja. Kita ini butuh akhirat kita ini. Apanya? Masing-masing dari kita itu punya tugas sendiri-sendiri. Saya langsung ngomong ketika itu. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtahu fa yakunu min tawasul. Masing-masing dari kita ini punya cara untuk mendekat kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kadulusi bainal anami qabiyah. Ada orang yang harus ngaji, ngajar, ada. Wa kata suatu awati kasawbi sholat. Ada orang yang harus memperbanyak wiridan kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khidmatin lin nasi. Ada orang yang ingin dekat dengan Allah, caranya harus mengabdi kepada orang lain, kepada umat. Misalnya kayak Pak Jabat, kayak Pak Pemimpin itu mengabdi kepada umat. Oke. Terus ada kayak dengan itu walhamdul hatab. Litasadduqin bi muhassalin kamawal. Ada orang yang cara mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja semaksimal mungkin untuk kemudian bisa berbagi dengan orang lain. Sudah, yang biar ngaji ya biar ngaji. Jangan terlalu banyak ngaji. Kalau jangan terlalu banyak ngaji, kapan nyambut gawe ini? Sama nggak pakai nyambut gawe, wong nggak pakai kopen. Sudah, masing-masing dari kita sudah baik. Enggak Gus, ini yang penting mumpung puasa, jangan harus ngaji Gus, walau sebentar. Ngaji ya. Sampean itu sudah lebih daripada ngaji. Sampean itu sudah lebih daripada ngaji. Saya nggak percaya. Suatu ketika Rasulullah itu, redaksinya begini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ashabihi dzata yaum. Jam berapa sih banyaknya? Ya maghrib. Aku mulai kelar. Karena Rasulullah ashabihi dzata yaum. Karena dulu syaban, waqad baka yas'a. Suatu ketika Rasulullah sudah duduk-duduk, ya kayak gini, duduk-duduk, dikelilingi. Kan Rasulullah selalu gitu, dikelilingi oleh para sahabat. Kemudian mereka semua ini lihat ada seorang pemuda masih pagi buta setelah subuh itu sudah berangkat kerja. Wa qalu summa qalu wa hada law kana shababuhu wajadu fi sabilillah. Waduh, eman banget ya. Masih muda, masih gagah, masih kuat. Harusnya dia sering-sering dekat kanjeng Nabi. Harusnya dia ini kekuatannya untuk jihad. Harusnya dia ini begini. Malah kekuatannya, masa mudanya dia habiskan untuk cari dunia, untuk cari uang. Apa kata Rasulullah? La taqul hada. Kanjeng Nabi langsung komentar. Artinya begini, budaya komentar di media sosial hari ini itu mulai zaman sahabat sudah ada. Artinya mulai zaman kuno itu sudah semua orang sudah punya hobi yang punya komentar. Ada pagi-pagi seorang pemuda yang masih cukup kuat kemudian berangkat bekerja, tahu-tahu yang lain juga ikut komentar. Kayak Nabi langsung menegur, la taqulu hada, kamu jangan ngomong gitu. Indana yas'ala nafsi liyakufa 'anil mas'alah wa yuhniha 'an-nas fa huwa fi sabilillah. Kamu jangan ngomong gitu ya. Kalau dia kerja dalam rangka untuk tidak merepotkan banyak orang, tidak merusui orang lain, supaya dia tidak membebani orang lain, bahwa fisabilillah. Kalau dia kerja tujuannya untuk tidak membebani dan merepotkan orang lain, bahwa fisabilillah. Wa in kana yas'a ala abawaini dhaifaini au dhurriyyatin bi'aqin, bahwa fisabilillah. Kalau dia kerja dalam rangka untuk membahagiakan kedua orang tua, untuk mensejahterakan keluarga dan anak-anaknya, bahwa fisabilillah. Bahwa fisabilillah, dia setara dengan orang yang jihad fisabilillah. Tapi wa in kana yas'a ala tafahurin wa takasurin, bahwa fisabilillah syaitan. Kalau memang dia bekerja dalam rangka hanya sekedar kaya-kayaan saja, bagaimana supaya bisa merendahkan orang lain, bagaimana bisa untuk pamer dengan orang lain, bahwa fisabilillah syaitan. Nah, ini bermasalah. Orang bekerja semacam ini bermasalah. Maka daripada itu yang paling penting, teman-teman yang hari ini berada di himpunan pengusaha muda Indonesia, yang paling penting di antara kita ini adalah niat sebetulnya. Yang paling penting di antara kita ini adalah niat. Artinya begini, saya masih ingat itu kok sudah banyak orang bawa makanan apa
Bukan saya tidak ingin makan, saya hanya ingin hidup. Saya tadi mau ngomong apa? Oh gini, bagaimana pentingnya kita ini niat. Orang, mohon maaf ya, orang mau ngaji kayak apa saja, tapi kalau niatnya busuk, orang mau ke masjid modelnya kayak apa, pakaiannya kayak apa, tapi kalau niatnya busuk ya busuk saja. Tapi walaupun kemarin kan Mas Ijal itu dengan tegas ngomong sama saya sudah hari-hari urusannya dunia saja. Ini kita harus ada sela-selanya bersifat akal. Mas Ijal, kamu jangan salah. Kamin amalin yutasawwaru bisuat amalin dunia, tapi yasiru min amalin akhirah bi muslimina. Banyak sekali hal-hal yang penampilannya duniawi, hal-hal yang kelihatannya duniawi sekali. Tapi karena niat yang baik, maka dia bergeser menjadi amal. Tapi wakam min amalin dunia, wakam min amalin yutasawwaru min amalin dunia. Cuman banyak sekali kebalikannya. Amal-amal sing yutasawwaru min amalin akhirah, yutasawwaru min amalin yang tampilannya kayak amal akhirah, apapun itu bentuknya, apapun itu mulai ibadah atau apapun itu bentuknya. Tapi yasiru min amalin dunia bisu'in niyah, itu semuanya bergeser menjadi amal duniawi karena niatnya buruk. Makanya mohon maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man talaba dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala iyali wa ta'attufan 'ala jari ladiyallahu wajhu kal qamari lakal badr. Kok ada orang berusaha bekerja mencari rezeki yang halal, karena rezeki itu, mohon maaf ya, rezeki itu ada yang halal ada yang tidak. Yang enggak itu juga namanya rezeki gitu. Karena rezeki itu mayanfa walau haram. Jadi ada kitab namanya Zubat, ada kitab namanya Zubat. Kalau bahasa itu mesti tahu, ada kitab namanya Zubat. Itu dikatakan yang zubu mayasya wa man sya'a qama wa rizqu mayanfa walau haram. Rezeki itu ya pokoknya apa yang bisa kita gunakan, entah itu halal, entah itu haram, itu namanya rezeki. Apapun yang kita makan, apapun yang kita pakai, apapun yang kita manfaatkan, itu namanya rezeki. Walaupun mungkin itu haram, walaupun haram, itu namanya rezeki. Bahkan Nabi Daud, bahkan Nabi mengingatkan kita, man talaba dunya halalan. Kok ada dari umat saya mencari dunia, mencari harta, mencari rezeki dengan cara yang benar, ta'affufan 'anil masalah supaya tidak mengemis ke sana kemari. Wasal yang ala iyali untuk menghidupi keluarganya, wa ta'attufan 'ala jari, dan setelah keluarga selesai, dirinya selesai, kemudian dia berbagi dengan orang lain, dengan para tetangga, laqiyallahu wajhu kal qamar lakal badr, maka besok dia akan sowan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bahagia. Dia akan ketemu Allah wajahnya terang, artinya dia akan ketemu Allah dalam kondisi sangat bahagia. Ini semuanya faktor niat saja. Ini semuanya faktor niat saja. Makanya suatu ketika Mbah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, suatu ketika ketemu sama orang. Jadi Ruqayyah anak Isa alaihi salatu wassalam, orang rajulan. Dia ketemu sama seorang pemuda, faqala lahu matasna. Dia tanya, Nabi Isa tanya sama pemuda itu, anak muda, kamu pekerjaannya apa? Ternyata dia jawab, abad ya Nabi Allah. Saya ini kegiatan saya ini sehari-hari yang ibadah. Pokok saya sehari-hari di masjid, saya ini sehari-hari di musola, saya sehari-hari di langgar. Nabi Isa tanya, lah kok hidup? Kamu tidak pernah kerja kok hidup? Mayau. Siapa yang menghidupi kamu? Siapa yang biayain kamu? Kemudian dia jawab, Akhi Ya'ud, saudara saya, kakak saya yang menghidupi saya, keluarga saya yang menghidupi saya. Jadi saya itu acaranya ya ibadah saja di masjid, setiap hari dapat kiriman dari rumah. Apa kata Nabi Isa? Aku ka'abad minta, saudaraku jauh lebih ahli ibadah dari mereka. Itu masih jauh. Yang penting acara kamu itu berarti aku itu, yang penting niat ono sing apik, niat ono sing apik, terus itu cedek-cedek karo Mas Kebili. Apa tadi itu namanya? Tangan di atas. Oh iya Mas.
Innallaha yuhibbu al-'abda al-muhtahid pertama ya. Ini kata Rasulullah. Innallaha yuhibbu al-'abda al-muhtahid. Allah itu paling suka dengan hambanya yang super kreatif. Al-muhtahid itu pintar nyambut gawe. Kreatif. Paham betul bahwa innal aswaq mawaidullah faman ataha asaba minha. Pasar ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal siapa yang kreatif yang mampu memanfaatkan itu. Siapa yang mampu membaca itu yang mampu memanfaatkan itu. Allah Subhanahu wa taala sangat tertarik dengan hambanya yang penuh kreativitas. Tapi innallaha yuhibbu al-'abda al-ghaniyya al-hafid. Allah itu paling suka dengan hambanya yang sukses tapi sangat dermawan. Al-hafid itu bukan hanya sekedar al-karam. Al-hafid itu kayak innahu kana bihafiyya, kayak Nabi Ibrahim dipuji Allah Subhanahu wa taala, innahu kana bihafiyya. Hafiyya itu adalah mubalighun fil ikram. Orang yang sangat dermawan, super dermawan. Semoga jaminan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesuksesan dan mungkin diberi watak yang kayak tadi. Dermawan. Super dermawan. Mubalighun fil ikram wal bir itu hafid. Bahkan ada hadis kursi, saya masih ingat, malah ingat ya, tadi nggak ingat tapi sekarang malah ingat, ketemu sama itu, biar sampai itu malah ingat saya, biar sampai nambah suara, nambah melas wajahnya saya malah. Jadi suatu ketika malaikat Jibril itu cerita-cerita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita-cerita, kemudian Rasulullah bilang, oh bukan, malaikat Jibril yang bilang, baru diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya pemberitahuan itu adalah inna hadzal islam dinun irtadaituhu li nafsi. Agama ini adalah agama yang saya ridhoi. Agama ini adalah agama yang saya benarkan. Katakan begitu. Wa la yuslihu illa safa wa husnul khuluq. Dan agama ini tidak akan pernah menarik di mata siapapun kecuali karena dua hal. Yang satu karena kedermawanan, yang kedua adalah baiknya budi pekerti yang dimiliki oleh para pengikut. Ya. Yang membuat agama ini tampak menarik hanya dua hal. Satu adalah as-safa, kedermawanan para pengikutnya, dan kemudian adalah budi baik yang dimiliki oleh para pengikut. Hanya makanya fa'asfiquhu bihima mastata'tum. Maka kalau kamu pengen bantu agama ini dengan baik, maka kamu harus punya dua wakil. Kalau kamu pengen menjaga agama dengan baik, maka kamu harus punya dua wakil. Yang satu dermawan, yang kedua adalah budi pekerti yang baik. Lagi-lagi Badan Islam mengatakan la yadkhul jannah bakhilun wala hibbun. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah mencium bau surga. Dua orang. Yang satu adalah orang yang pelit, yang kedua adalah khib. Khib itu manipulator. Bukan manipulasi, bukan. Khib itu penipu. Penipu itu kan omongan. Dan kalau khib itu perbuatannya yang apa ya? Jadi dia mampu menampilkan satu barang misalnya harusnya harganya itu 1.000, tapi dia mampu memanipulasi sampai akhirnya harganya ini menjadi 100.000 bahkan. Atau dia ngomong bahwa ini punya ketahanan sekian tahun padahal hanya sekian minggu. Itu namanya fake. Tidak tahu saya kalau bahasanya apa sih? Tukang seperti itu apa namanya? Nah, orang-orang yang punya watak seperti ini cukup sulit untuk kemudian dimaafkan oleh Allah. Terakhir, moga-moga di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mendapatkan rahmatnya, benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gini. Ini terakhir, hadis terakhir, mumpung ingat ini saya. Saya lupa awal. Oke. Lillahi min kulli layalin fi syahri Ramadan alfi atiqin minan. Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam bulan Ramadan. Jerul ngaji ini. Ini sahih hadis. Bisa dipertanggungjawabkan pasti begitu. Lillahi fi kulli layalin min lailati syahri Ramadan alfi atiqin minan. Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam mulai tanggal 1 bulan Ramadan sampai akhir
itu selalu membebaskan 1 juta alfi atikin, membebaskan 1 juta orang dari neraka. Pamalah faidah kana yaumul jum'ah aqatallahu fi kulli sa'ah alfi atikin dan kulluhum qad istawjabana. Kalau sudah malam Jumat kayak tadi malam ya, kalau sudah kayak tadi malam yang dibebaskan Allah itu per jam 1 juta orang itu per jam. Masa sudah per jam 1 juta itu kemudian teman-teman HIPMI nggak masuk? Ayolah, masa mau nggak masuk? Per jam itu Allah membebaskan 1 juta orang. Masa ada dari sekian banyak teman-teman ini kemudian tidak dapat remisi sama sekali? Jangan, semoga semuanya mendapatkan ampunan. Apalagi nanti di malam akhir. Orang itu kalau sudah malam lebaran, konsentrasinya macam-macam. Besok masak apa, besok makan apa, besok ketemu siapa, besok ngapain. Padahal malam terakhir, faidah kana akhir lailatin min syahri Ramadan, aqallah bi'adadi ma'atak min awal syahri ila akhirih. Yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu langsung dikalkulasi oleh awal sampai akhir bulan, dibebaskan. Jadi mulai awal bulan sampai akhir bulan jumlahnya berapa, di malam terakhir kemudian dicari orang dengan jumlah yang sama yang akan dibebaskan dari api neraka. Semoga kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan taufik hidayah. Taufik itu pertolongan, hidayah itu petunjuk. Bagaimana kita ini benar-benar selalu dalam proses perjalanan ikhtiar kita benar-benar selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga teman-teman HIPMI baik dari pusat, dari provinsi, dari daerah semoga selalu diberi istiqomah, kekompakan. Kompak itu penting. Tidak ada satupun bangunan yang dibangun oleh orang atau perorangan kemudian bisa berhasil. Semuanya harus dibangun dengan kekompakan dan kerjasama yang baik. Innallaha lam yu'ti ahadan bil furqah khairan la minal awwalin wa la minal akhirin. Tidak ada satupun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memberi apapun hal-hal yang baik karena percekcokan, perpecahan, ketidakkompakan. Semoga teman-teman semua diberi kekompakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan, panjang usia dan benar-benar mendapatkan miskil khitam dalam setiap pengabdian. Saya pikir cuma itu yang bisa saya sampaikan, Mas Lutfi, Mas Ijal, Mas Sohail. Saya mohon maaf kepada semuanya saja. Saya mohon maaf. Monggo setelah berbuka kayak sudah waktunya. Hadanallahu iyyakum ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Kausar, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Gus Kausar. Izin Gus tetap di situ karena ada sesi tanya jawab Gus. Gak mas, hati-hati yang kosong itu butuh tanya sama Gus. Tahu? Nah boleh, monggo silakan. Memang kalau Gus itu, oke. Ayo monggo silakan teman-teman yang mau tanya, ayo. Kalau sini ke sana cuma ngobrol. Ayo monggo silakan, ada yang mau tanya mungkin nanti dijawab sama Gus Kausar. Saya ambil mic-nya terlebih dahulu yang ada di sini. Waktunya masih cukup lama Gus untuk kita bisa berdiskusi. Monggo silakan. Teman-teman, monggo ada yang ingin bertanya mungkin silakan perkenalkan nama terlebih dahulu. Berdiri, Mbak. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Silakan Mbak berdiri. Bukan. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Banjar. Nama saya Sayyidah Musamiro. Mohon Gus izin tanggal B. Banjar. Tapi agak berbeda dari pembahasan jenengan laut. Yang terus sebagai seorang santri, apa yang seharusnya dilakukan ketika kita merasa berbeda pandangan dengan seorang guru agar kita tidak sampai tidak taat menghadap guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bedanya apa? Nah, Bedanya terkait masalah apa? Ya misal guru berpendapat begini, kita berpendapat begini. Politik. Loh, yang itu. Perbedaan pandangan. Kalau perbedaan kan gini.
Kakek dikenal. Al ilmu dinu wa salatin. Fanzur amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadis. Kalau urusan ini perbedaan ini benar-benar urusan yang memang yang menyambungkan kita sebagai murid dengan Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai beda. Fa innakum tusalluna yaumal qiyamah wa kaifa tusalluna hadis. Kamu dulu itu bisa sholat seperti ini, siapa yang ngajar? Ini tidak boleh putus, tidak boleh putus. Karena kata Rasulullah, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fa huwa maula. Orang yang sudah mengajari kita satu ayat saja dari Al-Qur'an, maka dia sudah membuat kita ini sebagai budaknya. La yanbaghi lahu ayyahullah, dia sudah tidak boleh untuk kemudian kita rendahkan, wala yastaksira alaih, kita tidak boleh secara mandiri merasa mampu untuk kemudian meninggalkan guru kita. Bahkan Rasulullah mengancam faman fa'ala dzalika faqad fasama uwatan min al-Islam. Kalau sampai ada umat yang melakukan itu dengan gurunya, maka dia sudah mulai terkikis urat keislaman. Loh, kalau yang dibedakan itu terkait masalah keilmuan diniyah, keilmuan keagamaan, bagaimana kita ini puasa, bagaimana kita zakat, bagaimana kita sholat, kita tidak ikut muskilah. Tapi kalau urusannya ini urusan duniawiya, ya sebaiknya kalau memang itu logis ya kita ikuti lah. Kalau tidak logis, bapak saya biasa bilang begini, mohon maaf, saya kemarin cerita sama-sama aja, cerita, mohon maaf ini, ada seorang santri kemudian belajar bisnis sama kiai sama habaib, sama orang tua saya langsung ditegur, kamu kalau bisnis jangan sama itu, jangan sama kiai, kamu kalau bisnis sama Chinese, belajar dengan Chinese, karena dia yang tahu. Pas lalu ada dikir untuk belajar, dia paham dia untuk urusan. Lalu kalau sama kiai, kamu tanyanya sholat, kamu tanyanya bagaimana wudu yang benar, bagaimana kamu puasa yang benar, bagaimana kamu zakat yang benar. Nah, makanya ini yang mana? Ya memang sebaiknya kita ini tidak pernah meninggalkan guru kita, tidak pernah berbeda dengan guru kita. Tapi itu hal-hal yang prinsip betul. Kalau tidak, itu hanya takdir, hanya urusan adab saja. Adab harusnya kita tidak pernah berbeda dengan mereka. Begitu saja. Tapi kalau misalnya guru kita perintah kita, kamu harus buka warung. Nah, padahal bakat kamu ini adalah Jahit. Jahit kan ya emang. Kan emang. Kalau bakat kamu itu, kan ada orang itu bakatnya tidak punya modal. Bakatnya ngomong tok misalnya. Ngomong makelar kan katanya modal. Iya, jadi kalau saya buka, kan malah menurut aku. Iya, begitu kan begitu. Ya tergantung situasinya. Nah kalau yang sama tanyakan bukan masalah politik, sama dia sendiri. Politik itu urusan agama, urusan dunia. Jadi politik itu kamu urusan agama, urusan dunia. Kata Mas Rizal, politik itu urusan dunia. Padahal politik itu murni urusan agama. Saya pengen tahu dulu. Jadi politik itu inna nidhamad din itu adalah tujuan utama sahibi syar'i wa jami'il anbiya. Keberlangsungan kita beragama, beribadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan utama anbiya. Wala yahsulu illa biman qahir. Dan ini tidak pernah bisa dicapai kecuali kita punya pemimpin yang kuat. Ketika kita punya pemerintahan yang kuat, artinya apa? Beragama merupakan pasukan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa diraih kecuali kita memiliki pemerintahan yang kuat. Berarti sebenarnya mendirikan pemerintahan yang kuat kewajiban kita. Jadi tidak lagi jadi urusan duniawi begitu. Oke, kira-kira begitu Pak. Allah. Boleh, silakan ada yang mau tanya lagi, silakan. Atau yang mana? Guru-guru. Sudah lah, ditanya sudah datang. Satu lagi Gus, monggo. Silakan. Tungkus mana mungkin ada pertanyaan mungkin, ada kegugahan hati nih kelihatannya. Oh aduh, ada kegugahan hati gitu? Oh nggak ada. Oh ya siap. Tunggu lebih, monggo. Ada pertanyaan kah mumpung Gusnya ada di sini atau Tumrois obrol-obrolan di sebelah? Boleh, monggo silakan tuh. Boleh ada tanya ya, mewakili ya. Monggo. Kamu
biar dengar semuanya dulu Lutfi, monggo. Loh, nggak akan mewakili semuanya tuh, Gus. Biar kedengeran, ya kan? Mewakili teman-teman HIMI, loh ya toh. Mewakili teman-teman HIMI kan harus didengarkan langsung dari Gus Kausar, monggo. Mewakili teman-teman HIMI, tuh Lutfi. Monggo, silakan udah nyala itu. Mik. Sebentar. Cik. Gus, ini Gus Kausar ini kalau nggak ditanya, ilmunya nggak keluar, kita aja itu keluar kan? Nah, itu makanya. Teman-teman ini harus nanya. Dari berasal TV ya. Iya. Ambil kongsi. Gus, Anu, kita ini berpuasa ini kadang-kadang banyak mazhab yang membuat kabur ya, mulai dari doa berbuka puasa, ada orang masih kewajiban, wala zakat atau firman kayak ada yang satu lagi kan, terus yang Siapa kedua depan sahur? masalah tentang ayammu. sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Nah ini mohon bimbingan ya Gus. Kalau menurut Gus Kausar kira-kira tentang masalah Anda di WhatsApp aja kok. ini masalahnya juga Gus. Niatnya itu, niat berpuasa itu pas mau makan atau setelah makan? Setelah tutup. Niat apa? Niat berpuasa. Niat berpuasa. Baiknya afdolnya, sahurnya itu Oh, sebelum makan atau sesudah? Sesudah. Niat itu begini, kata-kata di bodoh-bodoh itu, kata-kata di Iya. bodoh itu biasa. Kalau urusan niat puasa itu biasanya Kalau mazhabnya Imam Malik. Jadi sama dengan kayak awal itu soma jami'a hadza syahr lillahi ta'ala. Biasanya begitu. Pisang goreng Untuk senengan, makan, goreng. makanya Pisang goreng beberapa senengan. alhamdulillah, beberapa Goreng. kalau niat puasa itu biasanya tempur. semangat. Masalah yang penting kan yang penting itu kan kalau dalam puasa misalnya kayak puasa Ramadan kemudian puasa puasa yang kita ada itu kan menjadi itu kan kita ada itu yang paling penting adalah takbir. Iya, Entah mau kamu taruh di mana saja yang penting takbir. Sama kayak kamu mau sholat yang penting wudunya di mana saja ya terserah. Yang penting wudu. Misal, kenapa? Basul masail teng hotel ini. Lah misalnya kayak tadi apa? Basul masail. Ngapain? Biasanya kan pondok-pondok teng hotel. Ada datang kita makan sudah di teh. Kamu sendiri. Jawab itu pilih itu. Sampai kiamat perbedaan di antara para ulama itu selalu ada. Tinggal yang paling penting itu bukan masalah doa berbuka, kemudian tarawihnya berapa rakaat, atau yang enggak. Yang paling penting kamu puasa. Itu puasa dulu. Aja ngomong itu ngebuka, apa puasa tuh ngebuka barangnya. Sementing puasa dhisik, semua ngomong itu puasa dhisik, ya. Kan kuwi Tarawih itu yang penting berapa rakaat? 11 yang bagus 11 apa 20 rakaat? Yang penting bukan. Iya. Yang penting berangkat tarawih cari imam yang jangan terlalu lama. Benar. Tapi ya jangan terlalu cepat karena kalau terlalu cepat kasihan punggungnya. Kerja Tapi ya. ya jangan terlalu lama. Kerja ya. Karena terlalu Iki lama pikiran bisa iki. otak kita nanti Lu kemana-mana. muga-muga seneng Loh. hidup. Ya kalau oke lah, kalau dengan Itu meni lho, lain tuh kan ada misalnya apa di depan Ka'bah, oh khusus jenengan. Wah, suatnya Iya, panjang-panjang. sama. Oke, tapi kalau Situ. di jembatan Iki lho awakmu lho. suatnya panjang-panjang, Isu. ngeluh kita. Ngeluh. Makanya bener itu. Apa yang keluar ya? Lho, seneng lho. Itu loh. Nenek makanya hasil Siapa apa yang kaya apa. Pak Anwar Zahid. Bakal kiai ya, bocah seneng. Wes puluhan. Tapi lho apa gede kene di bareng kali iki kene. Enak lho ngono Kalau dhewe. puluhan orang panjang, serah apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Ini bagian ini dong, kalau giliran lain. Meskipun yang koriknya sama, saya tidak apa lah. Jamu lain. 1 juta, saya tidak apa. Koriknya 2 juta. Mengeluarkan nafas
Saya tidak tahu kita belumnya kan sana. Seperti keripik Karena ada beberapa rukun yang dilihat dari itu berbahaya. Itu bahaya. Kalau terkait masalah perbedaan pendapat yang baik mana, dunia langsung Allah sebetulnya yang kasih paling baik itu bukan aku masalah rokok terkait bu nama dan yang paling baik itu apapun sholat badiah itu jangan dimaksud. asanit kok Karena badiah itu jelas pahala. itu rokok kang rokok ya Witir itu pahalanya juga di atas tarawih. Nah sering-sering orang itu memperbanyak tarawih tapi mempersedikit witir. Karena kan witir kata-kata hanya 3 kali ya, 3 rakaat kan. Ya katanya tenang. Sering-sering di situ. Harusnya lebih, tapi tidak apa-apa lah. Coba kelasnya kayak kita, kayak saya di dunia itu berangkat top. Tapi ya tidak usah sering-sering, kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Artinya kalau setiap malam tarawih terus, waduh, aku jadi kiai gue. Aku jadi profesi, nggak usah biasa. Aku nggak pernah gitu kiai. Sudah santai aja. Artinya kalau memang sama longgar, artinya begini. Kita ini harus paham betul bahwa agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan serba mudah. Kata Rasulullah, "Bu'istu bil hanifiyati samha." Saya ini diperintahkan untuk bawa agama yang mudah menarik, mudah lagi menarik. Artinya jangan dipersulit, jangan dipersulit. Kok kayak gampangnya, santai. Kalau sampai longgar, sampai nggak ada acara, nggak punya kegiatan, akhirnya kawin pak. Daripada nama gegeran berbujuk. Apa yang awet? Terus kok berliburan? Kira-kira begitu. Nggih. Siap kalau begitu Gus, ini waktunya sudah mau menuju berbuka puasa. Mohon izin untuk mengundang Gus Kausar dan juga para ketum untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Apa nanti aja? Nanti aja Gus. Oh iya. Orang background Gus.